Pak Terbong sudah kasih saya bunga ini sebagai tanda cinta, dan saya akan memberikannya kepada Pater Aryo sebagai lambang kasih. Salurkan cintamu tanpa henti, karena itu kita dengarkan orang lain hidup. Ungkapan kasih dari sang jubilaris. Mari kita tepuk tangan. Silakan sang jubilaris. Ternyata kami kontak batin. Sebenarnya saya mau meminta kakak MC yang perempuan untuk melepaskan bunga ini dari tangannya, tapi ternyata ia melepaskan tidak salah tempat. Ia berikan itu untuk saya. Terima kasih. Pemerintah provinsi yang diwakili oleh Bapak Ketua Partai Demokrat dan kita semua yang hadir, semua telah menjadi nyata. Jika aku lemah, maka aku kuat. Berikan sekali tepuk tangan. Saya minta sekali saja. Terima kasih. Inilah moto filosofi hidupku, buah dari permenungan panjang akan cinta Tuhan yang tak berkesudahan dalam perjalanan panggilan siara penuh berkah ini. Dua kata lemah dan kuat selalu menemaniku serta mengingatkanku di setiap derap langkah hidup ini. Ada sisi lemah, lebih daripada itu ada sisi kuat. Hari-hari yang kulewati tak selalu indah, hidup yang kujalani tak selalu mudah. Kubalut semua dalam selimut doa yang memberikan kehangatan bagiku untuk terus berjalan menuju puncak menggapai imamat suci. Aku sadar bahwa aku lemah, namun aku yakin Tuhanlah kekuatanku. Seperti Rasul Paulus, Tuhan pun mengingatkan saya dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Apanggawa namapu. Terima kasih Tuhan. Selamat Sadios. Thank you Lord. Kita berikan satu kali tepuk tangan untuk Tuhan. Hadirin yang saya banggakan, saya lahir dari pasangan sederhana Lodovicus dan Veronica. Tinggal bersama dan terus mencintai keluarga sederhana ini. Ada banyak pengalaman suka dan duka dalam merawat dan menjaga keluarga ini. Kepergian mereka berdua yang sangat saya cintai, Lodovicus dan Veronica, merupakan pukulan berat bagiku. Karena kami semua masih sangat kecil, apalagi adikku yang bungsu baru berumur 2 tahun. Mengapa menjadi kata tanya yang selalu ada dalam benakku pasca kepergian kedua orang tuaku ke tanah air surgawi. Mereka pergi tinggalkan kisah mereka masing-masing. Ibundaku, ayahku Lodovicus, seorang pendiam, pekerja keras. Karena saking diamnya, tidak ada kata atau kalimat yang bisa saya rekam dalam merajut kebersamaan kami. Veronica semua orang kenal, seorang humoris penuh cinta kasih. Teringat semasa hidupnya, ia selalu bercanda denganku. Setiap kali sehabis gunting rambut, katanya, "Mea ume owain ganu naraun romo ege." Saya punya anak ini muka macam saudaraku Romo Ege. Bercita-cita menjadi seorang imam, mulai terbayang saat itu. Mama, terima kasih, audenau bayang-bayang. Mama, terima kasih, candamu kala itu kini menjadi kenyataan bahwa saya pun dipanggil menjadi pelayan Tuhan.
Bapak Lodovikus dan terima kasih, dan Mama Veronica terima kasih. Tuhan, Engkau membuat semuanya terjadi dalam hidupku bukan tanpa tujuan, tapi selalu dengan tujuan. Air mata duka cita kala itu kini berubah menjadi air mata sukacita. Kita semua bertepuk tangan. Saudara-saudari terkasih, saya bertumbuh dalam lingkungan harmonis yang terus mengajariku apa arti hidup, apa makna perjuangan. Tanpa mereka yang aku cintai di sisiku, air mata pasti menetes, namun untuk mengeluh berlebihan tidak pernah. Merasa kehilangan tentu ada, namun menyerah bukan pilihanku. Dia yang punya rencana menghadirkan figur yang luar biasa, Bapak Laurentius Porang dan Mama Paulina, yang bermurah hati mengangkat saya menjadi anak untuk bisa pulih dari rasa kehilangan itu. Teringat pesan terakhir Mama Paulina sebelum saya berangkat ke Filipina untuk top tahun kedua. Sambil memberikan sebuah amplop putih yang berisi uang 500.000, ia berbisik, KDI, bukan konser dangdut Indonesia, tapi kuat dalam iman. Ini sebuah perjumpaan dan pesan terakhir dari Mama Paulina beberapa waktu sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapak Laurentius dan Mama Paulina, Epanggawan, bahagia di surga, aku anakmu, mendoakan. Situasi sulit dan tak berdaya kala itu tidaklah menjadi penghalang bagi saya untuk bermimpi dan menatap masa depan yang cerah. Teman sepermainan masa kecilku mengajak saya untuk bersama-sama dengan dia masuk seminari Mataloko. Teman masa kecil itu rumahnya tidak jauh, ada di depan saya. Anaknya almarhum Bapak Felix Moa. Dan waktu itu ia memberitahukan kepada saya bahwa kita punya sesepuh Bapak Paulus Moa, meminta kalau bisa carikan satu orang supaya kamu berdua bisa masuk seminari. Terima kasih Bapak. Hatiku rindu akan ajakan itu, namun lingkungan belum merestui. SMP Negeri 1 Bola dan SPMA Santo Isidorus Boawai mengambil jurusan peternakan menjadi pilihan terakhir waktu itu. 2 tahun setelah tamat pendidikan di Taman Tani SPMA Boawai, saya kembali diajak oleh seorang yang lain untuk menemani dia masuk biara rogasionis. Lingkungan pun merestui saya untuk masuk biara. Pater pengkhotbah tadi adalah imam rogasionis pertama yang saya temui waktu itu di tahun 2009. Pater Bray, sekarang saatnya saya untuk berkata-kata juga tentang Pater Bray, karena bukan hanya dia mengenal saya luar dan dalam, tapi saya juga mengenal dia dalam dan luar. Sehingga ini juga menjadi alasan mengapa saya memilih Pater Bray, seorang Filipina. Banyak hal yang saya belajar dari beliau. Satunya yakni beliau seorang pendengar setia. Saking setianya tidak ada kata yang mau diucapkan. Yang kedua, saya senang bagaimana beliau menantang saya, menguatkan saya dalam perjalanan panggilan saya. Di rogasionis inilah saya lahir kembali, bertumbuh, belajar untuk mengenal dan mencintai Dia yang memanggil saya, yang membuat semuanya mungkin dalam hidupku. Terima kasih teman-teman sepermainan dan seperjuangan, para pendidik, penjasa, pembina dari SD-an, SMP Wolotalo, SPMA Boawai, STF Kaledalaro, Seminari Rogasionis, Sekolah Teologi Don Bosco, Filipina.
saudara-saudari terkasih, dalam sebuah diskusi singkat bersama dengan seorang saudari kandung, sebelum saya mengikrarkan kaul kekal di Filipina, dia mengajukan pertanyaan ini untuk saya. Bagaimana atau apa yang akan terjadi nanti kalau kamu tabis dan misa perdana? Ada ketakutan. Saya menjawab, jangan takut, Tuhan pasti buka jalan. Kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan yang saya alami tidak seharusnya membuat saya minder, pesimis ataupun takut. Banyak orang baik yang saya jumpai, banyak hati penuh kemurahan, banyak tangan yang menopang, banyak mulut menguatkan, banyak lutut bersujud di hadapan Tuhan mendoakan saya, dan banyak rupiah-rupiah juga yang saya dapat dalam tahun-tahun persiapan saya. Hari ini semuanya menjadi nyata. Tuhan telah membuka jalan itu. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Semangat 45 setahun penuh dari Bapak Pastor Paroki, Pastor Rekan, panitia pentabisan dan misa perdana imam baru, para penderma, instansi pemerintah, petugas keamanan, para penabuh gong gendang dan penari, anggota KOR, pemusik dan dirijen yang luar biasa, keluarga besar Bolayan Wolokoli, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Ku berjanji untuk terus kupersembahkan semua cinta, pengorbanan, dan jasa dari Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan dalam Ekaristi Kudus. Epanggawan, salam Fatihah, Amapu Benjer. Amin.